Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Oke, jadi hari ini saya akan share atau akan menginfokan teman-teman terkait dengan Aisyah Introduction atau pengenalan tentang Aisyah. Nah, sebelum kita mulai untuk training hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita sharing ilmu, ya teman-teman juga boleh tahu dengan saya siapa. Oke, jadi kalau gitu nama saya Eui Sukmawati, teman-teman biasa dipanggil dengan Sukma. Ya, saya bagian dari Customer Experience, khususnya saya di bagian Knowledge and Development Manager. Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang Aisyah nih. Aisyah yaitu teman virtual baru yang siap membantu teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman mengenal dengan Putri, ya, jadi Putri Chatbot. Nah, sekarang kita sudah upgrade teman-teman, upgrade menjadi AI ya, AI maka logo name kita juga yang sebelumnya Putri ya sekarang menjadi Aisyah ya. Jadi semoga teman-teman juga mulai familiar ya mengganti namanya dari sebelumnya Putri menjadi Aisyah. Oke, nah kalau teman-teman tahu sebelumnya kita itu sudah launching Aisyah sebenarnya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah launching Aisyah yaitu via Telegram dan via web chat. Ya, jadi kalau teman-teman login ke Oriflame kita ya, id.oriflame.com ya, itu ketika teman-teman di pojok bagian bawah itu ada chat dengan Oriflame Care. Nah, itu sudah terhubung ke Aisyah ya. Namun untuk saat ini memang masih ada satu channel yang masih Putri, yaitu WhatsApp kita ya. WhatsApp kita yaitu masih Putri. Bedanya apa sih Aisyah dengan Putri ya? Kalau Aisyah itu masih kalau Putri itu masih seperti robot teman-teman, semuanya tersetting karena semuanya ada menunya, ada kategorinya ya. Jadi teman-teman harus memilih menu terlebih dahulu, memilih kategorinya terlebih dahulu gitu ya. Nah, tapi nanti di tanggal 18 teman-teman, di hari Selasa, tanggal 18 jam 2 siang ya, insya Allah kalau tidak ada hambatan, kita akan launching untuk yang versi WhatsApp-nya ya. Jadi WhatsApp-nya, WhatsApp channel ya akan upgrade ke Aisyah ya, ke AI. Oke, nah background-nya apa sih? Kenapa yang sebelumnya Putri harus diganti dengan Aisyah ya? Nah, yang pertama ya seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu kan semakin lama semakin upgrade ya, semakin lama itu semakin selalu maju, selalu terkini gitu ya. Nah, kebetulan si AI ini juga merupakan teknologi terkini ya, yang pastinya bisa membantu dan memperlancar, meningkatkan efisiensi khususnya di layanan Oriflame ya kepada para member maupun para brand partner kita gitu. Nah, lalu kita juga dapat masukan nih ya, karena kenapa? Karena banyaknya komentar yang menginfokan bahwa antrian panjang gitu ya, antrian masuk ke agent panjang. Karena kenapa? Karena mungkin case-case atau pertanyaan-pertanyaan umum ya yang sebenarnya seharusnya bisa dijawab langsung gitu ya, tetapi banyak yang antri ke agent gitu ya, dan mengakibatkan antriannya panjang, jadinya harus masuk ke agent terlebih dahulu, gitu ya. Nah, lalu apalagi kita juga melihat para member maupun brand partner kita juga sudah mulai terbiasa nih ya terbiasa dengan pelayanan booth kita gitu ya, karena kan Putri juga sebenarnya sudah booth ya, sudah sudah sistem terbaru juga, namun kita upgrade kembali menjadi Aisyah gitu ya.
Metode apa sih yang kita gunakan untuk Aisyah ini? Nah, untuk Aisyah sendiri kita mengimplementasinya itu dengan mengintegrasikan sistem kita, yaitu web kita ya, website kita, dan ada beberapa hal yang harus memang kita draftkan, harus kita buatkan template-nya sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Nah, AI juga ini kita dirancang untuk bisa menjawab langsung sama seperti ChatGPT ya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan ChatGPT atau Meta ya, itu kan bisa bertanya langsung. Nah, begitupun juga Aisyah ya. Aisyah bisa teman-teman tanya langsung tanpa perlu milih menu nih ya, bingung saya mau tanya apa, harus milih-milih ketik-ketik menu dulu. Tapi kalau Aisyah itu teman-teman bisa langsung tanya apa saja yang teman-teman ingin tanyakan, tapi ingat masih berkaitan dengan Oriflame. Nah, keunggulannya apa sih untuk Aisyah? Yang pertama, pastinya dia lebih fleksibel ya, layanannya seperti manusia, namun memang tidak 100% seperti manusia ya, tapi setidaknya tidak terlalu seperti robot, teman-teman. Nah, lalu lebih efisiensi ya, karena kenapa? Karena Aisyah ini bisa menjawab langsung pertanyaan teman-teman gitu ya, tanpa perlu harus antri atau dilarikan ke agent gitu ya. Jadi yang pastinya teman-teman lebih cepat mendapatkan jawabannya. Jadi waktu teman-teman juga tidak terbuang sia-sia gitu ya untuk connect dengan Aisyah ini atau dengan Oriflame Care. Nah, yang pastinya mengurangi antrian teman-teman ya. Jadi karena teman-teman udah bisa mendapatkan jawaban langsung ya, pastinya kan teman-teman nggak perlu antrian lagi. Jadi yang memang butuh antrian atau masuk ke antrian itu benar-benar case yang khusus yang memang tidak bisa dijawab oleh Aisyah ya, yang benar butuh penanganan darurat ya, itu masuk ke antrian, yang artinya antriannya juga sudah di filter ya, jadi tidak terlalu banyak antriannya. Nah, dan keunggulannya Aisyah juga bisa melayani teman-teman 24 jam, teman-teman. Ya, jadi misalnya kalau malam-malam teman-teman mau nanya nih status pengiriman teman-teman atau teman-teman mau nanya misalnya brand partner baru nanya tentang gimana sih saya misalnya ada kesalahan nulis alamat, gimana caranya. Nah, itu bisa kontak Aisyah, nanti Aisyah bisa langsung ngebantu bagaimana proses-prosesnya. Nah, jawabannya juga langsung yang tadi diinfokan, jadi tidak perlu memilih menu atau kategori, teman-teman bisa ketik apa saja pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, nanti Aisyah bisa menjawab langsung, yang pastinya lebih fleksibel, teman-teman. Nah, ini sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, teman-teman. Nah, Aisyah juga memang dirancang hanya bisa memberikan informasi seputar Oriflame gitu ya, jadi tidak terlalu meluas seperti Google gitu ya, seperti ChatGPT yang teman-teman tahu bahwa itu luas sekali karena memang source-nya source dari Google ya. Kenapa kita tidak terlalu bikin general? Karena nanti pertanyaan teman-teman tidak bisa dijawab spesifik ya sesuai dengan case-nya. Kalau kita buat jawabannya terlalu general gitu ya. Jadi memang case-case-nya ini, pertanyaan ini hanya sekitar Oriflame. Ya, nah pastinya juga walaupun ini sudah AI ya, kita juga masih tetap membutuhkan agent teman-teman ya, karena ada beberapa case yang memang membutuhkan penjelasan atau membutuhkan solusi gitu ya dari agent kita, maka kita masih menyediakan agent untuk para teman-teman di belakang layar Aisyah. Nah, Aisyah juga yang pastinya masih tetap butuh improvement teman-teman ya, apalagi ini kita baru mau launching ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada masukan, teman-teman ada kritik, ada saran, silahkan kami membuka layanan tersebut teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa memberikan cisat kita ya, memberikan masukan pada saat nanti misalnya interaksi sama agennya sudah selesai, nanti ada cisat, teman-teman bisa menuliskan di situ ya. Atau nanti pada saat case-nya teman-teman sudah selesai dikirimkan ke email, nah teman-teman juga bisa memberikan
masukannya di situ untuk kebaikan kita bersama. Oke, nah ini saya infokan tentang flow-nya Aisyah itu seperti apa. Nah, yang pertama teman-teman ya para Oriflamers ini terhubung ke Aisyah yang tadi channelnya ya yang ada 3, ada WhatsApp, ada web chat, dan ada Telegram ya. Itu bisa nemunya di mana sih teman-teman? Bisa ke website kita, nanti scroll ke bagian bawah, nanti ada di situ hubungi kami ya. Hubungi kami nanti ada logo-logonya, ada logo web chat, ada logo WhatsApp. Teman-teman tinggal klik saja nanti langsung terkontak ke situ ya, terhubung ke situ. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa nanya apa saja ya, nanti Aisyah akan memberikan solusinya secara langsung ya. Memberikan secara langsung, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya, bisa juga langsung ditanyakan. Tapi kalau misalnya, ih kok jawabannya nggak sesuai ya, oh ini nggak menjawab nih, oh ini jawabannya nggak nyambung, oh ini jawabannya nggak sesuai misalnya ya. Nah, Aisyah akan melarikan teman-teman tergantung dengan kategorinya. Ya, ada kategori yang terhubung ke agent, ada kategori yang terbuat tiket ya, atau kita sebutnya tiket eskalasi. Bedanya apa sih yang terhubung ke agent sama terbuat tiket? Terhubung ke agent itu untuk case-case yang bisa diselesaikan langsung oleh agent kita, teman-teman. Ya, misalnya kayak teman-teman mau rubah data ya, rubah data itu bisa nanti terhubung ke agent gitu ya, agent bisa langsung merubah datanya. Tapi kalau yang butuh eskalasi ya, daripada teman-teman antri lama ya, nanti terhubung ke agentnya lama, dan agent kita juga tidak bisa memberikan solusi saat itu juga, maka ada beberapa tiket atau case yang kita buatkan tiket terlebih dahulu gitu ya. Kayak misalnya contohnya case-nya apa aja, misalnya kayak bonus misalnya ya, bonus yang butuh eskalasi terlebih dahulu dengan pihak finance ya, nanti akan terbuat tiket terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah ada jawabannya, maka kita akan infokan via email ya, atau teman-teman juga bisa cek status tiketnya di Aisyah ini juga gitu ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan diberikan CSAT. Nah, CSAT ini yang bisa teman-teman infokan, kritik, masukan, dan saran untuk kita semua. Baik untuk Aisyahnya sendiri secara AI-nya maupun untuk agent kita ya dalam memberikan solusinya. Ya, oke, jadi ini untuk flow-nya Aisyah. Oke, tanpa menunggu lama teman-teman pengen tahu tampilannya seperti apa, Aisyah yang sekarang seperti apa bedanya dengan Putri. Jadi nanti tinggal beberapa hari lagi teman-teman ya, di hari Selasa nanti kita akan launching Aisyah ini. Maka dengan modelnya Putri yang saat ini harus pilih menu ya dan kategori, nanti akan berubah modelnya. Modelnya berubah seperti apa? Seperti ini teman-teman. Oke, let's try. Bentar. Bentar ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa say hi, nanti akan disapa ya. Hai Kak Sukmawati ya, tergantung namanya siapa. Nah, kalau untuk pertama teman-teman baru login, pasti akan ditanyakan email terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi bisa infokan alamat emailnya apa ya. Nah, karena di sini saya sudah sudah terbiasa, maka dia langsung mengetahui saya ya, langsung menyapa saya. Nah, tadi ditanya gimana sih cara rubah email? Nah, Aisyah langsung bisa jawab tuh. Cara mengubah email bisa masuk ke menu profile, pilih kontak ya. Nanti akan isi alamat email yang benar ya, nanti akan diverifikasi datanya. Nah, lalu saya langsung tanya lagi aja nih. Ya, saya mau rubah sponsor, ada kesalahan, gimana prosesnya? Ya, langsung diketik-ketik saja, tunggu. Nah,
langsung diinfokan teman-teman. Gimana cara rubah sponsornya. Ya, untuk mengubah sponsor karena kesalahan, kakak bisa mengikuti langkah sebagai berikut ya, bisa melalui reallocation, ya linknya sebagai berikut ya, bla 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 bla, atau bisa juga melalui form perubahan sponsor. Ini linknya, pengajuan perubahannya itu setiap tanggal berapa saja, itu bahkan juga diinfokan oleh Aisyah teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan jawabannya. Nah, misalnya saya juga nanya nih, saya melihat ada orang yang jual produk Oriflame di marketplace. Cara lapornya gimana ya? Misalnya ya. Oke, nah di sini juga Aisyah langsung bisa menjawab teman-teman. Jadi untuk melapor penjualan di marketplace bisa melalui form, ini formnya. Ya, terima kasih ya. Jadi gampang banget kan teman-teman? Ya, jadi pastinya apalagi kalau teman-teman sudah terbiasa misalnya chat dengan chat GPT ya, ini gampang banget, teman-teman tinggal ketik-ketik aja pertanyaannya, nah nanti langsung dijawab ya. Oke, nah, apa aja sih yang bisa dijawab langsung sama Aisyah? Nah, di sini saya infokan satu persatu case-case yang menjadi top issue ya, teman-teman, atau yang biasa ditanyakan oleh para member atau brand partner kita, ya. Yang pertama yaitu yang paling banyak sekali ditanyakan tentang pengiriman, ya. Seperti ini misalnya, saya mau tanya pengiriman nomor ordernya XXXXX statusnya bagaimana. Nah, Aisyah langsung bisa menjawab teman-teman. Untuk ini statusnya ini. Nah, teman-teman tinggal untuk pengiriman ya, status pengiriman, teman-teman harus klik linknya ini. Ya, nanti di situ akan diinfokan status orderannya seperti apa. Ya, begitupun misalnya tentang OEC ya, orderan OEC atau misalnya PIN Indopaket ya, Indomaret. Misalnya teman-teman, oh barangnya kok saya PIN-nya belum diterima-terima ya, ya kalau misalnya PIN atau tidak diterima via email atau via SMS, teman-teman juga bisa tanya Aisyah, nanti teman-teman bisa klik linknya ini, nanti ada kode PIN, di situ akan diinfokan kode PIN-nya. Gitu ya, jadi gampang banget. Nah, yang di input juga terlebih dahulu yaitu nomor order ya, teman-teman, bukan nomor invoice ya, atau hanya nomor membernya saja. Jadi harus lebih spesifik supaya Aisyah juga bisa langsung jawab. Ya. Nah, ini kan pengiriman orderan saya. Kalau saya mau nanya orderan downline gimana? Bisa gak? Bisa, teman-teman ya. Misalnya orderkan downline, teman-teman masukinnya nomor ordernya nih ya. Kalau nomor ordernya karena itu bukan orderan member sendiri ya, orderan teman-teman sendiri, maka untuk Aisyahnya harus mengetahui nomor membernya terlebih dahulu. Maka akan ditanyakan mohon maaf karena misalnya nomor ordernya tidak ada dalam list akun Anda, mohon infokan nomor membernya. Diinfokan nomor membernya, nanti akan muncul sama seperti ini untuk status order downline-nya. Ya, nanti tinggal klik di sini statusnya apa, tracking ordernya. Ya, gampang banget ya. Nah, ini untuk cek pengiriman. Nah, kalau bonus seperti apa ya? Teman-teman bisa tanya, saya mau tanya status bonus saya misalnya ya. Nah, perlu diketahui teman-teman untuk pengiriman beda dengan bonus ya. Kalau pengiriman tadi saya infokan bahwa bisa mengecek untuk pengiriman downline-nya. Tapi kalau untuk bonus ya, karena ini bersifatnya rahasia, jadi pengecekannya hanya bisa dilakukan sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya ada downline-nya yang bonusnya belum diterima, teman-teman bisa mengarahkan downline-nya untuk connect langsung ke Aisyah ya. Kalau yang ditanyakan dianya sendiri itu Aisyah bisa bantu. Ya, nanti akan ditanyakan di sini akan muncul beberapa bulan bonusnya yang ditanyakan bonus bulan apa. Teman-teman tinggal klik saja buttonnya, tinggal pilih misalnya saya bulan Mei nih. Nah, akan ada informasi seperti ini ya.
bonus bulan Mei atas nama Eli Sukmawati, bla bla bla, maunya berapa? Oh, ini statusnya ternyata diretur atau dikembalikan. Kenapa? Karena data banknya enggak lengkap. Ya, nanti dikasih tahu bagaimana cara melengkapinya, ada link form perubahan data rekening dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini juga tapi terkadang ada bonus kita juga kalau misalnya di sini kita udah klik, oh tapi kok belum ada ya status bonusnya, itu biasanya masih dalam proses pentransferan teman-teman. Karena untuk bonus biasanya kita mendapatkan update dari pihak finance atau para bank itu biasanya di tanggal 10. Jadi kita pun baru dapat informasi terupdate mana bonus-bonus yang sudah retur itu kurang lebih di tanggal 10 gitu ya. Jadi setelah tanggal 10 baru ada informasi keterangan nih kenapa bonusnya itu tidak diterima retur, alasannya karena apa gitu ya, apa karena verifikasinya atau datanya salah atau sebagainya. Ya, ini yang sering ditanyakan juga terkait bonus. Nah, yang ketiga yaitu mengenai stok ya. Jadi banyak juga teman-teman yang menanyakan tentang stok kode ini udah tersedia belum ya? Nah, Aisyah juga bisa menjawab teman-teman. Misalnya kayak gini, saya mau cek kapan tersedianya ya untuk stok produk apa misalnya ya. Nah, di sini terlebih dahulu Aisyah akan menanyakan warehouse mana nih yang mau ditanyakan. Teman-teman bisa pilih ya, nanti akan ada button apa pilihannya. Misalnya teman-teman pilih Makassar DC ya. Nah, stok ini mohon maaf karena memang belum integrasi langsung secara API, jadi datanya itu masih harus diupload setiap hari. Jadi data yang terupdate yaitu Senin sampai Jumat teman-teman gitu ya. Nanti setiap kalau Jumat nanti update-nya di Senin lagi baru terupdate datanya. Nah, setelah itu Aisyah akan meminta kode produknya apa ya. Kode produknya tolong yang dimasukkan kodenya saja gitu ya, bukan nama produknya ya. Dan satu persatu teman-teman, tidak bisa langsung misalnya teman-teman mau nanya 3 kode produk ya, satu-satu yang diinfokan. Nah, nanti akan ada informasi seperti ini. Kalau misalnya produknya ada di warehouse tersebut di Makassar, maka akan ada info produk tersedia gitu ya. Tapi kalau tidak ada, misalnya katakanlah ada estimasinya seperti ini. Estimasi ketersediaan produk di Makassar yaitu di tanggal 14 bulan 9 misalnya ya. Atau misalnya kalau produknya nggak ada, ya berarti produk sedang tidak tersedia gitu ya. Jadi Aisyah juga bisa langsung menginformasikan tentang stok. Nah, kalau saya mau tanya yang lainnya lagi, nah setelah ini misalnya kalau sudah ada informasinya dan sudah jelas misalnya, oh disampaikan sudah jelas, oh jelas, teman-teman bisa nanya seperti awal lagi, saya mau nanya kode produk yang lainnya lagi dong misalnya. Nah, nanti pilih warehouse-nya lagi, baru masukkan kodenya lagi, nanti akan dapat informasinya lagi seperti apa gitu teman-teman ya. Itu berkaitan dengan stok. Nah, ada juga berkaitan tentang tiket status ya. Jadi yang tadi saya bilang ada beberapa tiket atau isu yang tadi misalnya kalau ditanya apakah udah jelas, misalnya belum jelas gitu ya, maka akan terbuat tiket. Atau misalnya ada teman-teman yang merasa kok jawabannya nggak sesuai ya atau segala macam gitu ya, nanti akan diarahkan dengan Aisyah untuk terbuat tiket. Nah, ketika terbuat tiket teman-teman kan pengen tahu statusnya seperti apa, statusnya sudah update-nya sudah di mana ya. Selain teman-teman mendapatkan update-nya via email, teman-teman juga bisa nanya di Aisyah. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ketik aja nih, saya mau cek status tiket saya gitu ya. Nanti akan ada pilihan status tiketnya, tinggal pilih. Atau kalau misalnya nggak ada di pilihan yang muncul, teman-teman bisa ketik tiket lainnya. Nah, masukkan nomor tiketnya berapa ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Oh, statusnya close, catatannya ini karena testing jadi tertulisnya testing ya. Nanti kalau ada solusi dari agennya maka di catatan sinilah update-nya teman-teman. Misalnya catatannya Dear Ibu Sukma untuk status pengirimannya saat ini bla 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 gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat cek status tiketnya juga bisa melalui Aisyah. Nah, saya mau cek status downline saya bisa gak? Bisa, tinggal masukkan aja nomor tiket downline-nya atau nomor tiket upline-nya gitu ya.
Nah, tapi kita kan dalam proses integrasi nih, misalnya saya sebelumnya sudah buat tiket via Putri gitu ya. Nah, nanti kan hari Selasa sudah Aisyah nih, apa saya bisa mengecek status tiket saya yang Putri itu di Aisyah? Mohon maaf banget teman-teman ya, karena kita sistemnya baru untuk Aisyah ini, jadi untuk tiket-tiket yang bisa dicek yaitu yang sudah sebelumnya terhubung ke Aisyah ya. Misalnya kalau sekarang kan Telegram atau web chat sudah Aisyah ya, mau ngeceknya misalnya di WhatsApp, nah itu bisa ya. Tapi kalau yang via Putri gimana? Teman-teman bisa mengeceknya di email teman-teman ya, karena akan diberikan update-nya juga melalui email. Nah, untuk klaim status itu maksudnya apa sih? Nah, yang berkaitan tentang produk klaim itu apa aja? Produk klaim itu ada banyak ya, barang kurang, rusak, dan sebagainya. Nanti kita infokan di slide selanjutnya. Nah, saya mau tahu nih, statusnya seperti apa? Karena kan untuk proses klaim itu sebenarnya teman-teman mengajukannya via website ya, di pengajuan klaim, bukan di Aisyah teman-teman. Jadi khusus untuk klaim produk itu pengajuannya di website, tapi teman-teman bisa mengecek status klaimnya itu di Aisyah. Ya, caranya gimana? Teman-teman tinggal ketik misalnya seperti ini tadi, saya mau cek status, kalau ini kan status tiket, kalau ini teman-teman bilangnya status klaim. Ya, misalnya dia akan nanya nih, mengecek klaim, tolong input nomor klaimnya atau nomor membernya. Misalnya lupa nomor klaimnya berapa. Ya, kalau lupa Aisyah pun sudah pintar banget, Aisyah akan memberikan apa potensi atau memberikan list nomor klaimnya ya, list nomor klaim teman-teman. Nanti tinggal dipilih ya. Atau misalnya mau ngecek nomor klaim downline-nya itu juga bisa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nomor klaim ini statusnya apa nih? Dikembalikan, oh statusnya ditolak ya, ditolak nih ya. Nanti akan ada catatannya di sini. Catatannya yaitu note atau replyan dari para agent Oriflame Care gitu ya. Jadi selain bisa lihat di website ya yang di riwayat klaim, teman-teman juga bisa melihat klaim status itu di Aisyah. Nah, pertanyaan umum seperti apa? Pertanyaan umum sama seperti tutorial tadi di video. Ya, jadi seperti ini misalnya saya mau tahu cara daftar Oriflame gimana? Nah, ini langsung muncullah jawabannya seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum ini yang bisa dijawab langsung ya, yang lainnya juga sama, yang bisa dijawab langsung, yang tidak terkonek ke agent itu bisa ditanyakan dalam waktu 24 jam, teman-teman. Ya, oke. Nah, tadi yang menyinggung tentang status klaim, ya, status klaim yaitu tentang berkaitan klaim produk, yaitu 10 hal ini teman-teman. Ada barang kurang, tidak ada produk rusak, menerima produk salah atau tertukar, atau produk yang mendekati masa expired, atau teman-teman ada alergi produk, atau produknya tidak sesuai deskripsi, atau hadiah yang nggak muncul, atau teman-teman, oh ternyata harganya nggak sesuai nih, kok harganya saya di invoice-nya lebih mahal ya gitu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya tidak harga yang betulnya tidak semahal ini misalnya, atau mau pengajuan batal order ya. Nah, itu dilakukan pengajuannya di website kami yaitu di menu pengajuan klaim. Jadi bukan di Aisyah. Kalau saya ke Aisyah gimana? Ke Aisyah bisa, tapi Aisyah cuma menginfokan cara-caranya saja, teman-teman. Bukan proses pengajuan klaimnya. Karena kenapa? Proses pengajuan klaimnya harus dilakukan melalui websitenya langsung. Gitu. Ya, khusus untuk 9 pengajuan ini. Ya, nanti kalau cek status klaimnya gimana? Bisa melalui Aisyah yang tadi. Nah, yang cara ini. Gitu ya. Nah, untuk detailnya prosesnya seperti apa, teman-teman juga bisa lihat ya caranya ini di pusat bantuan kami ya, ada di menu klaim itu banyak sekali cara-caranya.
ya, ada tutorialnya juga. Nah, kita balik lagi ke Aisyah ya, tadi ada flow-flow-nya sudah dikasih tahu cara-caranya seperti apa. Nah, ini juga hal yang perlu teman-teman perhatikan saat berkomunikasi dengan Aisyah. Ya, yang pertama apa? Misalnya tanya pengiriman. Pada saat teman-teman misalnya saya mau tanya status pengiriman saya, maka Aisyah akan menanyakan nomor ordernya terlebih dahulu. Nah, mohon maaf sekali teman-teman, untuk Aisyah itu belum bisa mendeteksi ya melalui capture-an. Jadi minta tolong kalau misalnya ditanya nomor ordernya berapa atau kode produknya berapa, tolong diketik saja teman-teman ya, jangan berupa capture-an. Karena berupa capture-an Aisyah tidak bisa menjawabnya gitu ya. Tapi untungnya di sini juga kita bisa lihat Aisyahnya bisa lumayan inisiatif ya, jadi dia memberikan apakah mungkin nomor ordernya ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang sesuai bisa pilih salah satunya gitu ya. Tapi di awal saya sarankan agar diketik saja teman-teman. Jadi bukan berupa capture-an ya. Lalu selanjutnya apa? Tolong juga jawab sesuai pertanyaan ya. Kayak misalnya pertama ini mohon bagikan alamat email ya. Di sini dia langsung nanya mohon mengecek pengiriman orderan saya gitu ya. Tolong jawab terlebih dahulu gitu ya, maka baru tanyakan mengenai case-nya gitu ya. Oke, nah ini kebalikan dari yang ini. Kalau misalnya berupa pilihan button seperti ini ya, karena ini di website ya, jadi teman-teman bisa langsung pilih saja ya. Tapi kalau misalnya kayak WhatsApp ada nomornya 123 misalnya ya, teman-teman cukup ketik angkanya saja. Misalnya pilihannya 1, ya udah saya milih 1 gitu ya. Misalnya 1 tentang pembayaran order, ini tentang metode, ini tentang tagihan ya. Memang ada beberapa terkadang Aisyah tidak langsung menjawab seperti tutorial yang tadi ya, karena memang mungkin ada beberapa kalimat yang ambigu yang membingungkan Aisyahnya. Jadi Aisyah ingin memastikan apakah yang dimaksud ketiga kategori ini nih, yang mana yang dimaksud teman-teman gitu ya. Misalnya, oh yang saya maksud misalnya tentang metode pembayaran ya, maka tinggal pilih saja metode pembayaran, nanti langsung diinfokan solusinya apa ya. Lalu apalagi juga yang harus diperhatikan, nah seperti ini, kayak misalnya ditanya kodenya ya, maka jawablah sesuai dengan pertanyaannya Aisyah. Kalau ditanya kode, maka teman-teman bisa input kode produknya apa. Kalau teman-teman di sini ketik hai Aisyah lagi, Aisyah menyangkanya itu menyapa ya, jadi akan kembali lagi ke percakapan awal ya. Maka di sini akan disapa lagi dengan Aisyahnya, apakah ada yang bisa dibantu gitu ya. Misalnya ini berkaitan tentang tadi saya mau tanya stok produk ya, ada pilihannya warehouse mana yang dipilih gitu ya, yang mau ditanya Jakarta. Terus ditanya kode produknya apa, bisa masukkan kode produknya apa. Nanti kan akan diinfokan tuh statusnya kayak tadi ya, misalnya estimasi berapa-berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang error dan segala macam, teman-teman bisa ketik hai Aisyah lagi supaya kembali ke menu awalnya. Gitu ya. Nah, walaupun misalnya yang tadi diinfokan bahwa Aisyah itu 24 jam, tapi mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada case yang memang butuh dihubungkan ke agent atau terbuat tiket ya, itu hanya sesuai dengan jam operasional Oriflame Care-nya, yaitu kapan? Senin sampai Jumat, teman-teman dari jam 8 sampai jam 9 malam, di hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 5 sore, di hari Minggunya itu libur. Jadi tidak bisa connect langsung ke agent ya untuk beberapa case tertentu gitu ya. Tapi kalau nanya general atau yang tadi contoh di atas itu Aisyah bisa banget 24 jam. Oke, nah hal yang perlu dihindari juga atau yang perlu diperhatikan yaitu pertanyaannya jangan sepotong-sepotong teman-teman. Kayak misalnya ini nomor member, terus nanya lagi, kenapa orderannya airliner ada yang kosong gitu ya.
kepotong-kepotong gitu ya. Jadi tolong usahakan dalam satu kalimat, misalnya mohon infokan bagaimana cara klaim produk rusak misalnya ya, nanti akan dijawab oleh Aisyahnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman ya, teman-teman jangan bingung ya, atau jangan nanya-nanya lagi dengan case yang sama. Karena kenapa? Karena ini sebenarnya sudah terbuat tiket. Artinya sudah masuk di laporan kita. Ya, nanti teman Oriflame Care kita akan menganalisa, nanti akan menjawab nomor tiket ini. Teman-teman bisa melihat update-nya di email atau cek di status tiket tadi. Ya, cek status tiket, masukkan nomor tiketnya, nanti akan ada jawabannya seperti apa, solusinya seperti apa. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi kalau teman-teman nanti mau komunikasi efektif dengan Aisyah, ya, yang pertama perhatikan pertanyaannya Aisyah, ya. Jadi karena apa yang ditanya Aisyah, ya teman-teman jawabnya sesuai dengan pertanyaan, nah itu Aisyah juga akan memberikan jawaban yang sesuai, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu perhatikan juga kalau yang dimintanya lampiran, maka harus lampiran juga yang dikirim gitu ya. Karena kalau misalnya mohon kirimkan form perubahan data Anda gitu ya, tapi yang dikirimkannya ketikan saja gitu ya, itu akan diminta lagi lampirannya. Atau kebalikannya, kalau yang dimintanya bukan lampiran seperti tadi ketikan, mohon infokan nomor ordernya gitu ya. Mohon yang dilampirkan jangan capturean, tapi cukup diketik saja ya, jadi sebaliknya. Atau misalnya yang muncul button pilihan ya, teman-teman tidak perlu mengetik tapi cukup memilih saja ya. Tapi kalau misalnya di WhatsApp teman-teman tidak perlu ketik kalimatnya secara keseluruhan, cukup misalnya ada pilihan 1 2 3, misalnya saya mau memilih nomor 1, ya udah tinggal ketik 1 aja. Nah, biasanya juga teman-teman Aisyah membutuhkan waktu beberapa menit untuk menganalisa pertanyaan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nih, karena kan Aisyah juga masih sistem ya teman-teman, ternyata misalnya Aisyahnya stuck gitu ya, atau jawabannya tidak sesuai, teman-teman bisa say hi lagi seperti yang tadi ya. Hai Aisyah, nanti akan merestart Aisyahnya ke menu awal ya, akan menyapa lagi sesuai, teman-teman bisa tanyakan lagi permasalahannya apa. Ya. Dan kembali lagi teman-teman ya, Aisyah juga masih butuh improve teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada masukan ya, ada kritik dan saran, silahkan sampaikan ke CISAT kita atau bisa melalui Oriflame Care kita. Gitu. Oke. Ya, itu aja teman-teman untuk sharing tentang Aisyahnya. Semoga berguna ya. Semoga teman-teman bisa lancar nanti menggunakan Aisyahnya, tidak ada hambatan ya. Bisa membantu case-case teman-teman dan pastinya juga bisa memperlancar bisnisnya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika mau bertanya silahkan di chat ya teman-teman, ketik di chat. Oke, ada kakak Rosnita. Oke, barang yang dikirim salah, harganya lebih murah, yang diorderkan harganya mahal, dan member nggak mau balikin barangnya, mau selisih uangnya dijadikan deposit, dan tidak ada fitur klaimnya. Kemana lapornya? Itu ada kakak, fitur klaimnya ada untuk selisih produk. Ya, jadi nggak usah nggak usah mengajukan via Aisyah ya, khusus untuk produk klaim ini bisa melalui proses klaim ya, yang tadi namanya yang harga salah, dan tidak perlu juga diretur ya, nanti selisih harganya akan dimasukkan ke dalam deposit ya. Ada di pusat bantuan teman-teman, mungkin saya sambil share juga. Nah, di pusat bantuan ini tunggu sebentar. Nah, ada di bagian klaim. Nah, ini ada yang tadi. Nah, ini harganya tidak sesuai atau harganya salah. Ada di sini cara-caranya.
Nah, di sini juga ada tutorial pengajuannya seperti apa, bisa dilihat di sini ya, Kakak. Semoga membantu. Oke, ada lagi? Thank you Kak Sukma, sama-sama Kakak Tina. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Apa sudah cukup jelas? Jelas teman-teman? Kenapa kok bisa beda alamat pengirimannya? Padahal saat mau mengorder sudah sesuai alamat. Itu bagaimana? Oke, kalau ini harus dicek terlebih dahulu ya, Kakak Saputri ya, karena apa takutnya memang ada salah alamatnya misalnya benar, tapi misalnya pada saat memilih kecamatannya, misalnya atau kode posnya ternyata salah. Jadi kalau ini kita harus mengecek detail dari nomor ordernya atau nomor membernya, isunya ada di mana. Ya, karena biasanya yang suka terjadi, oh alamatnya benar nih ya, ketikan alamatnya benar, nama jalannya benar, tapi ternyata kotanya salah gitu ya, atau kecamatannya salah, sehingga alamatnya tidak sesuai. Ya, nanti bisa dicek lagi ya untuk alamatnya di data profilnya. Kalau memang ada ketidaksesuaian, bisa diupdate lagi di situ di data profile, gitu ya. Atau nanti juga bisa tanyakan ke Aisyah ya. Nanti ketika terhubung ke agent atau terbuat tiket eskalasi, nah di situ kakak Eka bisa infokan bahwa alamat yang benarnya itu apa. Makasih kakak, sama-sama. Oke, sudah ada lagi. Makasih banyak. Diklaim ada pilihan, kirimkan pesan selanjutnya. Maksudnya apa? Oke, nah sebenarnya di sini aku membahasnya tentang Aisyah ya, tapi kalau ada yang mau tanya klaim, sebenarnya kalau klaim itu saya ada trainingnya lagi, kemarin sudah di training kan teman-teman ya atau melalui tutorial-tutorial yang ada di pusat bantuan juga tadi bisa. Tapi karena ini ada yang bertanya, jadi nggak apa-apa, saya bantu jawab. Ya, tadi diklaim ada pilihan dikirimkan dengan pesanan selanjutnya dan terpisah. Maksudnya apa? Jadi proses klaim itu sudah sangat fleksibel, teman-teman. Jadi menyesuaikan apa keinginan teman-teman. Kalau misalnya yang pertama dikirimkan dengan pesanan selanjutnya, maksudnya apa? Itu produk klaimnya tidak langsung dikirim, ya, tapi masuk ke keranjang belanja teman-teman. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada orderan di selanjutnya, ya, maka si produk klaimnya itu sudah ada di keranjang belanja. Sama seperti hadiah. Kadang kan kalau hadiah sudah langsung muncul ya di keranjang belanja. Nah, ini produk klaimnya masuk di situ. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan orderan teman lainnya. Nah, dikirim deh sesuai dengan pesanan selanjutnya. Jadi berbarengan. Nah, kalau yang kedua dikirim terpisah dengan pesanan selanjutnya. Jadi nggak harus menunggu pesanan selanjutnya. Kalau teman-teman tidak ada pesanan selanjutnya lagi, mau produk klaimnya itu langsung dikirim saja ya satu produk klaimnya itu, maka teman-teman bisa memilih opsi nomor 2 ya. Opsi nomor 2 itu dia langsung dikirim produk klaimnya ya. Jadi ketika teman-teman memilih pilihan tersebut lalu sudah sesuai, tim Oriflame Care juga misalnya mengapprove ya, nanti langsung terbuat invoice-nya langsung ke kirim. Gitu ya Kakak Rosnita, semoga membantu. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Kak Sukma mau tanya, kita terima barang yang ternyata rusak atau bocor, apa barang harus diretur? Nah, kalau untuk rusak itu tidak perlu teman-teman, ya, tidak perlu retur. Ya, cukup kirimkan saja bukti video tutorial, video unboxingnya ya, unboxing yang memang pada saat diterima langsung memang benar-benar rusak gitu ya. Kecuali memang hadiah misalnya kayak tas ya atau biasanya hadiah apa sih apa ya misalnya hadiah-hadiah SAP gitu ya.
atas atau jam gitu ya, itu kalau rusak itu harus dilakukan pengembalian karena kita akan tanyakan ke suppliernya. Oke, semoga menjawab Kakak Tina. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah jadi paham. Alhamdulillah. Oke, sampai sini teman-teman ada lagi khususnya tanya tentang Aisyah. Jadi tadi poin-poin yang harus diperhatikan ya, tolong diperhatikan ya. Jadi nanti nggak bingung nih pada saat karena sudah terbiasa teman-teman ya, sudah cukup lama dengan Putri, sudah kurang lebih 2-3 tahun ini menggunakan Putri. Nah, nanti pada saat menggunakan Aisyah, berharap dengan adanya training ini teman-teman sudah paham, sudah tahu apa yang teman-teman harus apa namanya metodenya seperti apa, caranya seperti apa gitu ya. Kayak tadi tidak terpotong-potong, kalau ditanyanya tentang apa, kode jawabnya juga kode, jangan ketikan, jangan capturean ya atau sebagainya gitu ya. Oke. Tidak ada lagi yang bertanya? Sudah cukup jelas? Atau ada penjelasan yang tadi saya infokan terlalu cepat di slide-slide tertentu, butuh penjelasan lagi, silakan teman-teman, masih ada waktunya kurang lebih di 5 menit. Sudah clear semuanya? Tidak ada? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman untuk waktunya. Semoga sharing ilmunya bermanfaat untuk teman-teman ya.